Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Riani dari Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan eksperimen sederhana kesetimbangan menggunakan juga jungkit. Teman-teman pasti sudah pernah main juga jungkit kan? Tapi teman-teman udah tahu belum gimana cara bermain juga jungkit supaya bisa seimbang? Nah, kita cari tahu caranya yuk. Pertama, yang perlu kalian ketahui, juga jungkit itu salah satu jenis pesawat sederhana, yaitu pengungkit. Lebih tepatnya, pengungkit jenis pertama. Nah, ciri-cirinya, titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Usaha adalah jumlah energi yang kita gunakan untuk menggerakkan suatu objek. Pesawat sederhana adalah peralatan yang memudahkan kita dalam melakukan usaha. Caranya ada 3. Yang pertama, meningkatkan besar gaya yang bekerja pada objek. Yang kedua, meningkatkan jarak untuk gaya dapat bekerja. Yang ketiga, mengubah arah gaya yang bekerja. Pesawat sederhana ini ada 4 jenis. Yang pertama ada pengungkit, yang kedua ada bidang miring, yang ketiga ada katrol, yang keempat ada roda berporos. Pengungkit dapat memudahkan kita melakukan usaha dengan cara menggandakan gaya dan mengubah arah gaya. Biar lebih mudah memahaminya, kita buat dulu yuk jungkat-jungkitnya. Alat dan bahan yang digunakan adalah kardus bekas, kertas warna, plastisin, sedotan plastik, lidi, lem, gunting, ballpoint, dan penggaris. Untuk cara membuatnya yaitu pertama menggambar pola pada kardus seperti gambar di bawah ini dengan ukuran dan jumlah yang tertera. Merangkai bentuk-bentuk tersebut menjadi jungkat-jungkit seperti ini. Nah, setelah dihias akan nampak seperti ini. Tidak lupa kita membuat beban dan kuasa dari plastisin. Jungkat-jungkit merupakan tuas jenis pertama, di mana titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Titik beban merupakan titik di mana beban tersebut berada, dan titik kuasa adalah titik di mana kuasa diberikan. Adapun lengan beban adalah jarak antara titik beban dengan titik tumpu, sedangkan lengan kuasa adalah jarak antara titik kuasa dengan titik tumpu. Keuntungan mekanik dari jungkat-jungkit dapat dicari menggunakan rumus Km sama dengan W/F atau beban dibagi kuasa. Rumus ini dapat diturunkan menjadi lengan kuasa dikali gaya kuasa sama dengan beban dikali lengan beban. Jungkat-jungkit dapat dikatakan seimbang
ketika posisinya seperti ini. Kemudian apabila kita menggeser titik beban mendekati titik tumpu, nah, maka titik kuasanya akan turun. Ini menandakan bahwa kuasa yang digunakan untuk mengangkat beban semakin kecil. Sedangkan apabila kita menggeser titik kuasa mendekati titik tumpu, maka bebanlah yang akan turun. Nah, ini menandakan bahwa kuasa atau tenaga yang kita keluarkan semakin besar. Jadi, dapat disimpulkan apabila lengan kuasa lebih panjang dari lengan beban, maka keuntungan mekanik akan semakin besar, atau gaya yang kita keluarkan semakin kecil. Biar lebih paham, kita coba ngerjain soal yuk. Soal pertama, Benny dan ayahnya sedang bermain jungkat-jungkit di taman kota. Ketika tumpuan berada di tengah-tengah jungkat-jungkit, Benny tidak dapat mengangkat ayahnya. Bagaimana caranya agar Benny dan ayahnya dapat bermain jungkat-jungkit? Apabila berat ayah Benny lebih berat daripada Benny, maka ayah Benny harus duduk dekat tumpuan jungkat-jungkit, sedangkan Benny duduknya menjauhi tumpuan jungkat-jungkit. Namun apabila berat Benny lebih berat daripada ayahnya, maka Benny harus duduk dekat tumpuan jungkat-jungkit, sedangkan ayahnya duduk menjauhi tumpuan jungkat-jungkit. Untuk soal berikutnya, dari kedua gambar tersebut, pengungkit manakah yang lebih membutuhkan sedikit energi jika digunakan? Pada gambar ini, panah berwarna merah menandakan titik beban, sedangkan panah yang warna kuning menandakan titik kuasa. Jadi dapat diketahui, lengan kuasa A adalah 120 cm, lengan beban A adalah 20 cm, lengan kuasa B adalah 60 cm, dan lengan beban B adalah 80 cm. Kemudian untuk mencari keuntungan mekaniknya, menggunakan rumus Km sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban. Keuntungan mekanis A sama dengan 120 cm dibagi 20 cm sama dengan 6. Keuntungan mekanis B adalah 60 cm dibagi 80 cm sama dengan 0,75. Jadi pengungkit yang lebih membutuhkan sedikit energi jika digunakan adalah pengungkit A, karena keuntungan mekanisnya lebih besar. Sekian video dari saya, terima kasih. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.